setiap langkah yang digunakan untuk menuju melakukan ibadah sholat itu dianggap sedekah. Jadi setiap langkah mau pergi kemanapun, ketika mau pergi untuk melakukan ibadah sholat itu dianggap sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama alaihi shadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu bainal itsnaini shadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u laha 'alaiha mata'u shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitu al-adza anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-26 diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi dawuh, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas sendi yang ada pada diri manusia itu dianggap sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu. Setiap hari itu dianggap sedekah. Setiap ruas yang ada pada diri manusia itu dianggap sedekah. Nah, ruas pada diri manusia sendiri itu kan juga banyak. Wa dzukira annahu salasumi'atin wa sittuna adwan. Dikatakan ada 360 anggota pada tubuh manusia. Terus ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Berbuat adil di antara dua orang, berbuat adil kepada dua orang itu juga dianggap sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u laha 'alaiha mata'u shadaqah. Terus menolong seorang laki-laki, menolong seseorang untuk naik pada kendaraannya, menolong seseorang untuk menaiki kendaraan, terus membawakan barangnya dimasukkan ke kendaraan tersebut, memasukkan hartanya, dibantu untuk membantu membawakan hartanya, itu juga dianggap sedekah. Tidak hanya itu, wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik itu juga dianggap sedekah. Terus wa kullu khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah yang ada, setiap langkah yang digunakan untuk menuju melakukan ibadah sholat itu dianggap sedekah. Jadi setiap langkah mau pergi kemanapun, ketika mau pergi untuk melakukan ibadah sholat itu dianggap sedekah. Nah, bayangkan saja langkah yang kita ambil itu sudah sangat banyak, apalagi dari rumah, yang berapa langkah itu dari rumah ke sini, 10 langkah, 20 langkah, 50 langkah. Nah, kalau rumahnya jauh itu tidak bisa dihitung berapa langkahnya, nggak tahu berapa langkah banyaknya, itu juga dianggap sedekah. Tidak hanya berupa materi, tetapi hanya untuk melangkah menuju ke masjid untuk melakukan ibadah sholat itu juga dianggap sebagai sedekah. Nah, wa tumitu al-adza anit tariqi sedekah. Begitu pula ketika seumpama sedang berjalan di jalan mau ibadah sholat sudah dianggap sedekah setiap langkah. Nah, ketika kita mau melangkah ke masjid ataupun ke tempat ibadah, musola atau langgar yang lainnya, terus menemukan ada suatu halangan, seperti contoh ada perkara yang bisa mencelakai pengendara yang lain, seperti contoh ada paku yang berserakan, ada batu di tengah jalan, terus disingkirkan, ditepikan, itu juga dianggap seperti halnya sedekah. Membuat atau menghilangkan perkara yang bisa mencelakai pada seseorang itu juga dianggap sedekah. Ya, banyak sekali
banyak sekali sodakoh yang bisa dilakukan orang-orang. Enggak hanya berupa materi. Sodakoh itu tidak hanya berupa materi. Ya tadi kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu juga dianggap sodakoh. Nah, pahala sodakoh mudah sekali kan? Mudah sekali untuk digapai. Untuk mencari pahala sodakoh itu sangatlah mudah. Tapi tergantung bagaimana diri kita menyikapinya. Tergantung bagaimana diri kita mau atau tidak melakukan perkara tersebut. Al-hadis sabi'u wal ishrun, hadis yang ke 27. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-27 diriwayatkan dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi al-birru husnul khuluq. Suatu kebaikan yaitu adalah husnul khuluq, akhlak yang bagus. Ya perkara baik, ya akhlak yang bagus itu juga termasuk al-birru, suatu kebaikan. Wal ismu mahaka fin nafsi wa karihta ayat toli alaihi annas. Dan dosa atau perkara buruk itu apa? Itu adalah suatu perkara haka fi nafsik wa karihta ayat toli alaihi annas, yang mana engkau itu hatimu itu akan merasakan suatu perasaan yang mengganjal, suatu perasaan yang membuat hati itu menjadi gundah, enggak karuan rasanya, enggak penak. Rasanya itu ketika seorang itu melakukan suatu perkara yang dosa, suatu perkara yang buruk, jelek, itu pasti sisi hati nurani seseorang itu pasti akan merasakan sesuatu yang dimana hatinya itu akan merasakan perasaan tidak nyaman. Biasanya kalau orang melakukan perbuatan buruk itu pasti dia akan merasakan, hatinya itu akan merasakan perasaan yang tidak nyaman. Dan tidak hanya itu, wa karihta ayyat toli'a alaihi annas. Kalian itu akan orang itu ketika habis melakukan perbuatan buruk, habis melakukan perbuatan dosa, dia itu akan malu, tidak senang ketika dirinya ketika melakukan suatu perbuatan buruk, amal buruk itu dilihat oleh orang. Jadi ketika biasanya orang itu kalau melakukan maksiat itu biasanya itu secara diam-diam. Karena apa? Dia malu izin seumpama perbuatan yang dilakukannya itu diketahui oleh orang lain. Dia malu aibnya ini akan tersebar pada orang lain. Nah, itulah ciri-ciri yang apa itu dosa. Biasanya itu dosa itu mudah terasa, mudah dirasakan. Perbuatannya itu mudah dirasakan. Biasanya itu ya ciri-cirinya hati seseorang ketika melakukan perkara tersebut, hatinya akan merasakan perasaan yang tidak nyaman. Hatinya grenjel. Nenek, wah ini ngopo toh habis melakukan suatu dosa seumpama. Wah ini ada perasaan apa kok tidak enak, tidak nyaman. Nah, itu biasanya contoh baru melakukan suatu perkara yang tidak baik. Sekecil apapun itu pasti akan memberikan dampak pada hati seseorang. Walaupun perkara tersebut sepele, itu juga bisa menyebabkan hati seseorang itu tidak nyaman. Ya. Ini kan tidak hanya perbuatan dosa saja, suatu perkara yang telah jelas adanya. Suatu perkara haram itu al-haramu bayyinun, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Suatu yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya itu adalah perkara syubhat. Jangankan perkara yang haram, kadang perkara ketika seorang tersebut melakukan suatu perkara syubhat, perkara yang masih belum jelas itu halal atau haramnya, itu juga kadang masih membuat hati itu merasa tidak nyaman, membuat hati terasa tidak nyaman. Ya. Wa yurwa anna Adam alaihi salatu wassalam awsa bunyahu biwasoya. Nah, Nabi Adam itu pernah berwasiat kepada anak turunnya. Salah satunya
annahu idza aradtum fi'la syai'in fa in ittarabat qulubukum fala taf'aluhu. Ketika seseorang itu panjenengan sedaya mau melakukan suatu perkara, mau melakukan suatu perkara apapun, pekerjaan, ketika dilihat dalam pekerjaan tersebut membuat hati seseorang itu, membuat hati itu merasa tidak nyaman, wah aku mau melakukan sodakoh tapi pamer Pak, seumpama seperti itu. Hal tersebut kan wah itu akan membuat hatinya tidak nyaman. Ketika membuat hati tidak nyaman, fala taf'aluhu, maka jangan dikerjakan. Sebaiknya enggak usah dikerjakan. Karena apa? Fa inni lima danutu min akali syajarati iddaraba qalbi indal akli. Karena apa? Nabi Adam sewaktu dulu beliau kan ketika beliau berada di surga, sebelum turun ke bumi beliau makan buah khuldi. Nah, ketika beliau hendak memakan buah khuldi, padahal kan buah khuldi kan sudah jelas, perkara tersebut sudah jelas dilarang sama Allah. Tetapi ketika beliau hendak memakan buah khuldi tersebut, hati beliau Nabi Adam itu merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Ketika hendak memakan buah khuldi itu merasakan perkara yang tidak nyaman. Perkara tersebut membuat hatinya tidak nyaman. Jadi harus mengingat dawuhnya Kanjeng Nabi, dak ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu daripada perkara yang kamu yakini. Jadi meninggalkan perkara yang ragu menuju perkara yang lebih diyakini.